Utang luar negeri atau ULN Indonesia meningkat pada akhir Agustus 2021. Bank Indonesia mencatat posisi ULN pada bulan laporan sebesar 423,5 miliar dolar Amerika atau naik 1,88% dari posisi akhir Juli 2021 yang sebesar 415,7 miliar dolar Amerika. Dikutip dari keterangan tertulis Bank Indonesia, Direktur Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Muhammad Nur mengungkapkan posisi ULN Agustus 2021 ini tumbuh 2,7% secara year on year. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 1,7% year on year. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral. Neraca perdagangan barang Indonesia September 2021 kembali mencatat surplus, menyebutkan surplus neraca dagang pada September sebesar 4,37 miliar dolar Amerika atau turun dari 4,74 miliar dolar Amerika pada bulan sebelumnya. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan surplus pada September 2021 ini disebabkan oleh nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor, di mana ekspor pada September 2021 tercatat 20,6 miliar dolar Amerika dan nilai impor sebesar 16,23 miliar dolar Amerika. Komoditas yang menyumbang surplus terbesar datang dari komoditas non-minyak dan gas atau non-migas, yaitu bahan bakar nikel, lemak hewan nabati, serta besi dan baja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Di detik-detik dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik ke zona hijau, pemirsa. Menguat di 0,11% di 6.633,338. Sementara di posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di level 6.645,260. Sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 6.680,009, sedikit lagi untuk menyentuh ke level 6.700-an. Sementara level terendah dari fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sempat meninggalkan level 5.600-an, tepatnya di 6.573,343. Sementara posisi saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan perbankan big cap di antaranya adalah BBRI menguat di 1,65% di 4.320. Dan kondisi berbeda terhadap perbankan lainnya, ada BBCA, BBNI, kemudian BMRI hari ini justru ditutup di zona merah karena pada perdagangan sebelumnya atau perdagangan kemarin BBCA, BBNI dan BMRI sudah menguat signifikan, sementara BBRI melemah sendirian. Dan kondisi yang sama juga terjadi pada penutupan sesi kedua hari ini, namun berbalik arah, di mana BBRI menguat sendirian di 1,65%, sementara BBCA dan BMRI mengalami tekanan, pemirsa. Saham-saham dari komoditas, pemirsa, masih mendominasi penguatan sampai sejauh ini, lebih kepada saham-saham komoditas logam. Ini akibat kenaikan dari harga komoditas logam tersebut seperti tembaga, timah sudah menyentuh ke level rekor tertingginya di sepanjang masa. Antam menguat di 2,07%, 2470, MDKA lebih signifikan menguat di 5,18% di 3.250. Sementara dari batu bara dikontribusi oleh Adaro yang menjadi movers bagian indeks harga saham gabungan menguat di 0,27% dan ditutup di level 1.860. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, BBNI tertekan di 1,82%, Unilever dari konsumer tertekan di 1,88% di 5.225, BMRI juga tertekan di 0,35% dan dikontribusi oleh BBCA setelah menguat signifikan di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 1,29% di level 7.650. Dari update penutupan pasar domestik, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat data terakhir dari Bursa Asia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di mana Nikkei menguat di 1,81% di 29.068,63. STM menguat di 0,58%, Kospi menguat di 0,88%, sementara Hang Seng menguat di 1,05% di 25.225,11. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.054 rupiah, euro di 16.318 rupiah, pound sterling di 19.265 rupiah, dan yen Jepang
di Rp123,18.